Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini aku mau bercerita tentang Safrudin Prawiranegara, penjaga eksistensi Republik Indonesia. Mungkin teman-teman ingat ya pelajaran sejarah di SMP ataupun di SMA atau mungkin di perguruan tinggi. Pada tahun 1948 Belanda itu melakukan agresi militer Belanda kedua di Yogyakarta. Kenapa di Yogyakarta? Karena ibu kota negaranya itu pada saat itu sudah Yogyakarta. Pada tahun 1946 kan ibu kota negara pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Makanya Belanda itu menyerang Yogyakarta melalui penerjun payungnya di lapangan Maguwo. Apa yang terjadi setelah penyerangan itu? Belanda menawan Soekarno-Hatta dan mengasingkan atau menawan beliau ke Sumatera. Pada saat itu Bung Hatta, Syarif, Soekarno itu dibuang. Bung Hatta itu dibuang ke Pulau Bangka ya. Tujuan Belanda mengasingkan para pemimpin-pemimpin itu untuk menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia sudah nggak eksis lagi. Katanya merdeka, tetapi pemimpinnya ditangkap gitu ya. Nah, sebelum ditangkap, Soekarno itu mengirimkan informasi melalui surat kawat ya pada saat itu kepada Menteri Kemakmuran Safrudin Prawiranegara untuk membuat suatu pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Pada saat itu kan juga Safrudin sedang melakukan agenda tugas di Bukit Tinggi. Jadi Safrudin sebagai Menteri Kemakmuran itu diberikan mandat oleh Soekarno untuk membuat suatu sistem pemerintah darurat di Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Itu versinya Soekarno. Tetapi Safrudin itu mengatakan waktu diwawancara itu Soekarno itu informasinya seperti itu tidak sampai ke Safrudin, tetapi pembuatan PDRI itu atas dasar inisiatif Safrudin sendiri karena Safrudin tidak menerima pesan dari Soekarno. Bisa saja itu pesannya itu tidak diterima karena diblokir oleh Belanda seperti itu. Nah, untuk menjaga eksistensinya Indonesia di mata dunia, oleh karena itu PDRI yang ketuanya sudah Safrudin Prawiranegara itu mulai ada pada tahun 19 Desember 48 sampai 13 Juli 1949. Jadi tidak ada 1 tahun. Terus kemudian Safrudin Prawiranegara menjalankan tugasnya sebagai ketua dari PDRI, adanya diplomasi luar negeri, maksudnya hubungan-hubungan terhadap negara-negara lain dan menunjukkan eksistensi Indonesia itu masih ada walaupun Soekarno-Hatta ditawan oleh Belanda. Walaupun Soekarno-Hatta tidak bisa memimpin, tetapi ada pemimpin darurat. Safrudin tidak memakai nama presiden, tetapi beliau memakai nama ketua atau ketua PDRI. Ada banyak anggapan orang bilang bahwa Safrudin ini merupakan presiden yang terlupakan. Padahal kalau menurut mandat kan dia sebagai pengganti, bukan presiden ya, dia sebagai ketua. Presidennya itu tetap Soekarno, tetapi untuk menggantikan waktu dalam keadaan darurat, Safrudin dijadikan sebagai ketua PDRI. Ini bukan berarti dia presiden seperti itu. Itu menurut Anhar Gonggong ya, sejarawan Anhar Gonggong berkata bahwa Safrudin bukan presiden, tapi dia itu memang ketua yang diberikan mandat oleh Soekarno. Nah, setelah perjanjian Rumroyan, akhirnya Indonesia kembali diakui oleh di mata dunia dan Belanda menyerahkan atau membebaskan Soekarno dari pembuangan tadi. Kemudian kembali ke Yogyakarta. Safrudin juga memberikan tampuk kepemimpinannya atau mandatnya ke Soekarno lagi. Nah, seperti itu. Nah, yang perlu diketahui bahwa kenapa Safrudin tidak dijadikan pahlawan, mungkin saja karena keterlibatan Safrudin Prawiranegara dalam kaitannya pemberontakan PRRI ya. Jadi PRRI itu terjadi di Sumatera.
itu dikarenakan Safruddin sebagai kabinet yang diangkat kabinet menandingi kabinet Juanda pada saat itu. Tetapi Safruddin tetap mengakui presidennya tetap Soekarno. Jadi kalau umpamanya Safruddin tidak ada dan Soekarno itu tidak sampai ke mandatnya ke Safruddin, mungkin saja Republik Indonesia itu tidak ada sampai sekarang, dan Republik Indonesia tidak eksis sampai sekarang. Itu juga berkat dari Safruddin Prawiranegara, jasa Safruddin. Dan mungkin orang-orang jarang yang tahu ya peristiwa ini. Oleh karena itu kita juga harus menghargai jeripayah Safruddin, terlepas dia terlibat dengan peristiwa PRRI, pemerintahan revolusioner Republik Indonesia tahun 1958, yang itu juga termasuk perbuatan makar. Oke, terima kasih semoga